Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, terkhususnya untuk Ibu Rina Walmiati selaku dosen akuntansi jasa dan dagang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan secara sederhana apa itu akuntansi perusahaan dagang. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Angelika Gunawan dari BK1F dengan nomor NIM 2105 072075. Marilah kita simak bersama-sama apa itu akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang adalah jenis akuntansi yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk barang tersebut. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada, atau bahkan pusat barang-barang grosir. Setelah kita mengetahui kegiatan utamanya adalah membeli, menyimpan, lalu kembali menjual lagi, maka dari itu karakteristiknya pun sama, di mana dia tidak melakukan proses produksi barang. Perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional, serta kegiatan akuntansi ini berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan atau biasa kita kenal dengan HPP, dan laporan laba rugi yang memakai bentuk single step ataupun multiple step. Untuk laporan laba rugi single step dan multiple step ini akan saya jelaskan di slide akhir. Setelah itu, marilah kita cari tahu kegiatan utama akuntansi perusahaan dagang. Kegiatan utamanya ini meliputi pembelian, pengeluaran uang, penjualan, hingga penerimaan uang, di mana pembelian ini adalah kegiatan pada perusahaan dagang yang meliputi pembelian aktivitas perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut. Yang kedua, ada pengeluaran uang, di mana pengeluaran uang ini digunakan untuk membeli barang dan jasa, membayar pajak, melunasi utang, beban-beban, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada penjualan, di mana penjualan ini kita menjual barang dagang tersebut, maka hasil dari penjualan itu kita memperoleh pendapatan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penerimaan uang, di mana penjualan barang dagang ini akan diikuti dengan penerimaan uang. Transaksi penerimaan uang ini dapat dari pelunasan piutang, penjualan barang dagang, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bukti transaksi perusahaan dagang, di mana dia meliputi syarat pembayaran, syarat penyerahan, dan rabat pada perusahaan dagang. Dia juga melakukan transaksi pada perusahaan dagang dan adanya persediaan barang dagang. Ini merupakan salah satu contoh bukti transaksi dalam perusahaan dagang. Berikutnya kita akan membahas akun-akun perusahaan dagang. Akun-akun perusahaan dagang ini terdiri dari 8 akun. Yang pertama itu ada akun persediaan barang, di mana akun ini itu membeli dulu barang dagangnya. Kemudian dilanjutkan dengan akun pembelian. Akun pembelian ini adalah akun yang kalau misalkan barang dagangnya kurang baru dia beli lagi. Akun ketiga itu ada akun retur pembelian dan pengurangan harga. Yang keempat itu ada akun potongan pembelian atau disebut dengan diskon. Yang kelima itu ada akun beban angkut pembelian, akun penjualan, akun retur penjualan dan pengurangan harga, hingga akun potongan penjualan. Berikutnya kita masuk ke tahap pencatatan perusahaan dagang. Tahap pencatatan perusahaan dagang ini dimulai dari transaksi yang dibagi menjadi jurnal khusus dan jurnal umum. Namun sayangnya jurnal umum pada saat ini bukan termasuk ke dalam perusahaan dagang. Jurnal khusus dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas. Keempat jurnal ini akan saya bahas di slide berikutnya. Setelah keempat jurnal ini telah selesai, maka baru kita buat buku besar, neraca saldo, dan kertas kerja. Baik, berdasarkan slide sebelumnya, saya akan menjelaskan secara rinci apa itu jurnal khusus dan jurnal pembagiannya. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, bahwa jurnal khusus ini dibedakan menjadi 4, yaitu jurnal pembelian, pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Jurnal pembelian ini adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis pembelian, baik barang ataupun bukan barang secara kredit. Yang kedua, ada jurnal pengeluaran kas.
Jurnal pengeluaran kas ini berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Jurnal ini akan mencatat secara terperinci contoh transaksinya secara tunai yang dilakukan oleh perusahaan dagang. Yang ketiga, ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Yang keempat atau yang terakhir, ada jurnal penerimaan kas. Adalah contoh jurnal khusus perusahaan dagang di mana penjualannya itu secara tunai dan dicatat. Berikutnya ada buku besar pembantu dan utama. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Yang pertama itu ada buku besar pembantu. Bagaimana bentuk buku besar pembantu? Mari kita akan lihat di slide berikutnya. Setelah itu, fungsinya adalah untuk memberi keterangan atau memberi rincian mengenai jenis aset ataupun kewajiban. Ini merupakan salah satu contoh bentuk buku besar skonto. Dan ini adalah contoh buku besar stafel. Berikutnya ada buku besar utama. Buku besar utama adalah kumpulan akun yang saling berhubungan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, ini merupakan contoh kolom dalam buku besar utama. Berikutnya ada tahap pengiktisaran, di mana neraca saldo bentuk kolomnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan iktisar laba rugi, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan HPP, jurnal penyesuaian perdagangan barang dagang dengan sistem perpetual, dan yang terakhir ada jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya. Ini merupakan akun iktisar laba rugi, single step ataupun multiple step. Bisa dilihat perbandingannya antara single step dan multiple step. Selanjutnya kita akan membahas tahap pelaporannya. Tahap pelaporannya ini dimulai dari adanya HPP, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan diakhiri dengan jurnal pembalik. Yang terakhir, kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan dagang. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, siklus akuntansi itu dimulai dari transaksi, jurnal umum, pemindahan, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal saldo setelah penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan diakhiri dengan jurnal pembalik. Ini merupakan semua siklus akuntansi perusahaan dagang. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Saya meminta maaf apabila ada pelafalan atau kata-kata yang saya ucapkan salah. Saya harap kita dapat enjoy mempelajari akuntansi. Sampai jumpa!